Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fukar Rahmat dari kelas 1 TF Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat codingan yang telah saya pelajarin, yaitu ada 5 struktur. Yang pertama, if statement, if else statement, if else statement, nested if, sama switch case. Baik, yang pertama saya buat adalah if statement. Baik, di sini kita akan membuatkan dari package yang udah kita buat video sebelumnya. Kita akan buatkan package baru, namanya part 2. Baik, di sini kan kita buatkan kelas Java yang baru, yaitu namanya if statement, if statement. Baik, yang pertama yang telah saya buat studi kasusnya itu adalah mengecek apakah umur lebih besar dari 18, maka dia akan ngeprint Anda sudah dewasa. Nah, yang pertama kita ada membuat import kelas Java-nya ya. Import Java, salah, import Java, Ctrl X, Java, util scanner. Yang kedua, kita akan membuatkan PSVM atau main methodnya menggunakan PSVM tab. Ini main methodnya tempat eksekusi awal program dijalankan. Kita akan membuat objek scannernya. Scanner, scanner objek, kita namakan objek new scanner, new scanner system in. Jangan lupa titik koma biar nggak salah. Nah, habis itu kita akan membuat uh, program untuk menampilkan pertanyaan, yaitu dengan show tab atau sistem outprint. Kita ketik masukkan umur Anda. Jangan lupa kasih spasi. Terus kita membuatkan program inputan atau membaca inputannya dengan deklarasikan variabel dulu, umur, kita kasih tipe data, umur sama dengan objek, objek, titik, next, int. Next, int, jangan lupa titik koma. Situ kita buat kondisi pertama atau logika. If ini jika, if tab, if jika umur, umur besar tadi, besar dari 18, maka 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 kita buatkan dia ngeprint Anda sudah dewasa. Baik, sini saya telah buat. Kita akan jelaskan eksekusi programnya. Baik, kita masukkan ini kalau dia kondisinya lebih besar dari 18 umurnya, maka dia akan Anda sudah dewasa. Kalau di bawah dari 18, maka seharusnya tidak akan munculkan program apa-apa atau print apa-apa karena dia tidak logika tidak benar. Kita masukkan sini misalnya 19. Anda sudah dewasa. Kita ulang. eh, Coba kita 15. Baik, di sini tidak muncul apa-apa karena logikanya salah. Baik, nah, sekian dari statement pertama. Kita akan lanjut statement berikutnya. Baik, di sini saya telah menyiapkan statement yang pertama. Baik, kita lanjut dengan if else statement. Kita buat kelas Java yang baru dengan if else if else if else statement statement. Nah, sebentar. Baik, ya, terus yang pertama saya akan tetap pakai scanner. Baik, yang pertama kita buat kayak tadi, import kelas scannernya, Java util scanner, terus kita buat PSVM, sama kayak tadi, saya akan percepat. SVM itu untuk eksekusi awalnya, terus kita buat objek scannernya, scanner, kita buat namain objek, new
new scanner, system in. Jangan lupa titik koma biar nggak salah. Kok ada yang salah? Oh ini sistemnya huruf kecil. Kita harus perhatiin ya. Huruf kecil huruf besarnya kita harus perhatiin. Di sini saya akan membuatkan kondisi atau studi kasus mengecek lulus atau tidak dari sebuah nilai. Yang pertama kita buat adalah kayak tadi munculkan program pertanyaan atau menampilkan print pertanyaan itu dengan masukkan nilai. Habis itu kita membaca inputannya dengan menggunakan pertama adalah kasih tipe data nilai sama dengan objek dot next atau titik int. Jangan lupa titik koma biar nggak salah. Maaf, dipencet. Selanjutnya kita akan buat kondisi yaitu ah, if if else. Yang pertama adalah jika nilai besar dari 70 atau 75 lah kita buat biar apa kali. 75 maka dia akan ngeprint shout Anda lulus. Anda lulus. Kalau tidak, kalau dia kurang dari 75, maka kita akan kasih kondisi lagi else shout atau kita kasih print Anda tidak lulus. Anda tidak lulus. Oke. Yang pertama adalah kita coba kasih kondisi lebih dari 75 nilai 80 misalnya. Maka perintah yang akan dijalankan adalah if karena dia lebih dari 75. Jika dia kurang dari 75, maka dia akan ngeprint yang di else atau kondisi kedua. Baik, kita coba yang kalau kondisinya salah atau kurang dari 75, kita buatkan 65, maka dia akan ngeprint Anda tidak lulus. Baik, mungkin itu aja dari statement kedua. Akan saya lanjutkan statement berikutnya itu adalah if else statement. Baik, selanjutnya kita akan membuat statement berikutnya atau statement yang ketiga adalah if else statement. Baik di sini kita akan membuat Java class yang baru di package part 2 tadi yang namanya anggaplah soal 3 lah. Soal terlalu panjang kan, soal 3. Baik, sama kayak tadi, saya akan menggunakan scanner. Yang pertama kita akan mengimpor kelas scannernya dengan import Java Java util scanner. Jangan lupa titik koma biar nggak salah. Habis itu kita buat PSVM tab atau public static void main ini adalah tempat eksekusi awal, tempat eksekusi program. Yang dua kita akan buat objek scanner bernama objek dengan scanner objek new scanner system in. Jangan lupa titik koma biar nggak salah. Yang kedua kita akan menampilkan penataan ke user atau tampilan ke user dengan shout system print masukkan angka. Baik. Maaf, tadi saya lupa. Sini saya akan membuat program atau studi kasus yaitu menampilkan warna berdasarkan inputan angka. Saya akan membuat inputan angka 1 sampai 3. Baik, di sini saya akan membuat tadi lanjutkan masukkan angka 1 sampai 3. Baik. Terus kita akan membaca inputan atau tempat eksekusi inputan. Kita kasih deklarasi variabel angka dengan tadi objeknya bernama objek titik next enter. Jangan lupa titik koma biar nggak salah. Baik kita kasih if tadi kita akan membuatkan inputan angka satu saja akan menampilkan warna. Baik, saya akan membuatkan yang pertama yaitu adalah angka sama dengan ini adalah perbandingan atau sama dengan.
Jika angka adalah satu, maka kita akan ngeprint warnanya merah. Yang kedua, terus kita akan buatkan else. Else, else, else if. Eh, else if. Else if dengan jadi angka sama sama dengan 2, maka dia akan ngeprint apa dia akan ngeprint kuning. Yang kedua, kita akan buatkan kondisi lagi else if kalau dia angkanya sama dengan 3, maka dia ngeprint hijau. So, hijau. Kalau dia tidak ada, maka tadi kan kita akan membuatkan pilihan angka 1 sampai 3. Kalau nggak ada, berarti dia akan ngeprint, dia akan nilai tidak valid atau invalid. Baik, di sini telah saya buat codingannya. Kita akan mengeksekusinya. Yang pertama, kita akan masukkan angka 1 sampai 3. Kalau misalnya lebih dari 3, kan dia akan invalid. Maka kita akan coba 4. Dia invalid karena tidak ada di dalam kondisi 1 sampai 3 yang telah kita buat. Coba kita masukin angkanya 2 misalnya. Maka dia akan ngeprint kuning karena kondisi karena angka yang kita masukkan 2, maka kondisi yang akan dijalankan adalah yang ini. Misalnya kita masukkan angkanya 1, dia akan ngeprint merah. Baik, begitu saja dari penjelasan statement ketiga atau if else else if else statement. Kita akan lanjutkan statement berikutnya. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan statement 4 atau statement selanjutnya, yaitu adalah nested if statement. Baik, kita akan buatkan kelas baru itu dengan nama soal 4. Maaf, salah pencet. Soal 4. Sama kayak sebelumnya, saya akan pakaikan import scanner dan import Java util scanner. Jangan lupa titik koma biar nggak salah. Habis itu PSPM atau main methodnya. Habis itu kita buatkan objek scannernya bernama objek new scanner system in. Jangan lupa perhatikan huruf besarnya sesuai Java-nya. Maaf, belum titik koma. Perhatikan titik koma juga diperhatikan ya teman-teman. Di situ kita akan membuatkan tampilan untuk pernyataan atau pertanyaan ke user. Masukkan kita maaf, lupa lagi. Nah, ini studi kasusnya kita membuatkan login sederhana, ngecek apakah username itu tersedia atau passwordnya benar. Pertama adalah masukkan username. Baik, kita akan membaca inputannya dengan string user sama dengan new object check.int string user, bukan new, maaf teman-teman, salah, saya lupa. Next line, coba next line. Baik, jangan lupa titik koma biar nggak salah. Baik, kita akan buatkan kondisi pertama, yaitu ngecek apakah username tersedia. User apakah equals apa yang kita pakai yang equals ignore case. Dia tidak akan mempersulit kita kalau kita ngetiknya admin A-nya kecil atau admin A-nya besar, dia nggak akan masalah. Kita contoh admin maaf, tanda kutip lupa, admin
Habis itu kita buatkan kita buatkan kondisi yaitu untuk menginputkan password. So, masukkan masukkan password. Baik, terus kita akan membaca inputannya, yaitu dengan ngasih string juga, string atau bisa int. Menurut saya string aja sih. Sini gini saya namakan pas itu password. Tadi objek sebenarnya namanya objek, terus next line. Jangan lupa teman-teman. Habis itu kita akan buatkan kondisi selanjutnya, karena ini adalah nested if. Kita buatkan if baru yaitu ah, mengecek password tersebut. Sama kayak tadi kita panggilkan variabelnya. Di situ password equals ignore cache. Equals ignore cache tadi yang saya jelaskan itu tidak akan mempersalahkan huruf besar atau kecil di depannya. Itu kita coba 1 2 3 ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5. Habis itu kita coba teman-teman. Kita coba bukan kita coba, kita buatkan kondisi lagi. Kita print login berhasil. Kalau jika tidak dia akan ngeprint. Jika tidak dia akan ngeprint password salah, teman-teman. Password salah. Terus kan tadi kondisi if yang pertama udah, terus kita tuh tinggal tutup kondisi if yang pertama atau ngecek username dengan jika tidak maka username tidak tersedia. Username 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 tidak tersedia. Baik, di sini saya akan mencoba program yang telah saya buat. Yang pertama kita masukkan ini yang saya masukkan. Di sini kan saya pakai A-nya kecil. Kita coba pakai A-nya besar, admin. Kita akan memasukkan password. Tadi passwordnya 1 2 3 4 5. Maka kita buatkan 1 2 3 4. Maka password salah. Di situ dia kan tidak akan ngeprint kondisi ini karena di if yang ini dia kondisinya salah. Coba kita pakai kondisinya yang benar. Tadi password uh, eh username-nya admin habis itu passwordnya 1 2 3 4 5. Maka login berhasil. Maka login berhasil. Maaf yang tadi yang ini jika username ini lain dari admin. Coba kita lanjut lagi. Kita coba pakainya Afkarat. Itu nama saya. Maka username tidak tersedia. Maka dia tidak akan mengeksekusi kondisi yang di dalam ini. Karena uh, kita masukkannya itu username itu Afkar bukan admin. Karena kalau dia bukan admin maka dia akan ngeprint yang else ini. Sekian dari statement keempat atau nested if. Kita akan lanjutkan ke statement berikutnya. Baik, di sini saya akan membuatkan struktur terakhir yaitu sweet case. Di sini saya telah mendapatkan studi kasus yaitu menampilkan hari berdasarkan inputan angka 1 sampai 7. Di sini saya akan membuatkan pakai scanner. Pertama kita buatkan scannernya. Scanner habis itu kita buatkan uh, input objeknya yaitu scanner bernama tes. Titik koma biar nggak salah. Habis itu kita buatkan kotak pertanyaan atau output pertanyaan yaitu menggunakan shout masukkan angka hari 1 sampai 7. Habis itu kita akan pakai kondisi switch case. Apa bedanya switch case sama if? Switch case itu lebih rapi dan lebih bisa pakai kondisi lebih banyak. Kita menggunakan switch switch hari. Habis itu
ke bawah, kita enter. Eh, salah ya. Hari, cash. Seharusnya nggak salah dong. Oh iya, kita lupa membuatkan inputannya, inputan yang di atas tadi, hari, sa- sama dengan tes. Maaf teman-teman, saya terlupa. Habis itu kita lanjutkan yang tadi. Case satu. Habis itu kita pakaikan shout Senin, Senin. Situ kita kasih break, kita kasih break, kita kasih break. Case yang kedua, case case 2 shout Selasa. Itu kita kasih break lagi, break case 3 lanjut lagi, Rabu, Rabu, kita kasih break lagi, break case 4. Baik, di sini saya akan ngeskipnya karena terlalu banyak kondisinya. Baik, telah saya buatkan case-nya tadi, kita akan buatkan default-nya. Default-nya yaitu shout hari tidak ada, hari tidak ada, tidak ada. Baik, kita akan coba eksekusi program yang telah kita buat. Baik, yang kita pertama kita masukkan 3. Pasti hasilnya Rabu karena di sini case 3 yaitu Rabu. Baik benar Rabu. Terus kita coba yang lain. Misalnya dia tidak ada di angka yang telah kita case kondisi yang kita telah buat. Misal 8. Maka dia akan munculkan hari tidak ada. Apakah benar? Benar. Baik, sekian dari semuanya. Baik kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah karena tutorialnya berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya.